Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Mari kita memuji Tuhan hari ini. Mari kita mengundang Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini. Mari kita untuk datang menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh memuji Tuhan hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji Engkau. Berkati urapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita sorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. Yes. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, haleluya. Hanya Kau yang termegah, walau badai menghadap. Walau badai menghadap, amin. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang tersedia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Gegap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Amin. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, terindah. Hanya Kau yang termegah, walau badai menghadap, walau badai menghadap, amin. Dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Mari kita katakan sama-sama. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengahnya Tuhan. Mari bersama kami Tuhan ingin meninggikan nama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita naikkan syukur kita bagi nama Tuhan.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini lebih lagi, Bapa. Mari jemaat di rumah kita sembah Tuhan. Engkau sungguh baik, katakan Tuhan sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan kita naikkan lagu ini. Ku naikkan syukur, naikkan syukur. Mari kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah
syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Benar Tuhan, tak pernah habis kasih-Mu Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiaku di sepanjang hidupku. Oh, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau tak pernah habis Tuhan, habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di panjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar rahmat-Mu bagi kami, sangat berarti kebaikan-Mu Tuhan, kami rasakan. Haleluya, glory, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Tuhan kami ingin memuji-Mu. Inilah suara hati kami Tuhan, ku ingin memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita tinggikan nama Tuhan, mari kita agungkan nama Tuhan. Sana glory bagi-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu, kami bersyukur. Glory, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, kami tinggikan Engkau Tuhan, biar kami memuji-Mu. Pujian dari hati ini Tuhan, benar-benar dari hati kami yang terdalam Tuhan. Kami nyatakan rindu kami Tuhan, kami nyatakan rasa syukur kami Tuhan. Dalam puji-pujian ini Tuhan, Engkau berkarya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Jika sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan jamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami ingin Tuhan, Tuhan jamah hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan.
untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Mari kita katakan, takkan ada lagi kasih, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu tiada duanya, Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Oh, kasih-Mu Tuhan tiada duanya, takkan pernah terganti selamanya. Oh, sungguh kami kagum dalam hati, ku kagumi. Oh Yesus, sungguh kami bertekuk lutut mengagumi-Mu Tuhan. Oh, tiada duanya,
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah ada duanya di dunia ini Tuhan. Sekarang kami percaya Tuhan hanya kasih-Mu lah yang satu-satunya mampu menyelamatkan kami semua Tuhan. Kini tiba saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan jamah hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan Tuhan suara isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami terima Tuhan dan kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap pergumulan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat 22. Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membagikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya beri judul Hal Mengikut Yesus. Saya sesuaikan dengan perikop yang tadi kita baca. Kita akan belajar tentang apa yang Tuhan minta ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan. Nah, dalam pembacaan yang kita baca tadi, itu adalah kisah di mana ketika Tuhan itu ada mengajar orang-orang banyak pada waktu itu, lalu Tuhan berkata demikian, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, jawaban ini Tuhan sampaikan ketika ada seorang ahli Taurat yang berkata demikian, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Bapak Ibu Saudara, kalau seorang ahli Taurat, tadi dikatakan yang berkata kepada Yesus bahwa dia akan mengikut Yesus adalah seorang ahli Taurat. Dan ahli Taurat itu menyebut Yesus guru. Coba kita renungkan baik-baik. Apabila seorang ahli Taurat itu berarti orang yang menguasai hukum Taurat, orang yang memang mengerti tafsir hukum Taurat, itu menyebut Yesus sebagai seorang guru atau rabi. Kita umpamakan misalkan seorang profesor berkata kepada orang lain profesor. Tentu yang disebut profesor itu bukan profesor kalengan gitu ya. Pasti benar-benar profesor karena seorang profesor yang mengakuinya. Sama, ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, menyebut Yesus itu sebagai guru. Jadi Yesus itu adalah benar-benar seorang yang qualified menjadi seorang guru bagi orang Israel pada waktu itu. Nah saudara, lalu jawaban Tuhan Yesus itu seolah-olah gak enak. Ketus, pedas gitu ya. Padahal kan dikatakan, "Biarlah Tuhan, aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Ini disampaikan oleh orang lain. Lalu mendengar perkataan orang itu yang mengatakan, "Tuhan, aku akan ikut engkau nih. Tapi izinkanlah dahulu aku menguburkan ayahku." Tuhan itu marah. Kalau kita bahasa ini kok Tuhan itu kejam gitu ya. Kok Tuhan itu jawabannya gak enak. Tuhan bilang begini, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Kalau kita bandingkan di dalam Lukas pasal 9 ayat 60, dalam kisah yang sama Lukas menuliskan demikian. Lukas pasal 9 ayat 60. "Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Saudara, seorang yang ingin mengikut Tuhan, tapi dia minta izin sebentar gitu ya. "Tuhan, biarlah aku menguburkan dulu ayahku." Tapi Tuhan
menjawab dengan begitu kerasnya. Biar orang mati menguburkan orang mati. Bapak Saudara, kalau kita baca memang bagian ini sekilas kita nggak mengerti. Apa maksud Tuhan biar orang mati menguburkan orang mati? Kenapa Tuhan tidak mengizinkan dia untuk menguburkan ayahnya? Bukankah di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 dikatakan demikian? Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Pengkhotbah mengatakan bahwa lebih baik pergi ke rumah duka. Kok Tuhan melarang seorang anak menguburkan mayat ayahnya? Lalu di dalam Keluaran 20, hukum Taurat berbunyi demikian. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Loh, Tuhan kan tahu Taurat. Di Taurat kan dikatakan bahwa seorang anak itu harus menghormati ayah dan ibunya. Sampai dia mati dia harus dihormati. Sampai dia mati, dia harus dikuburkan dengan baik. Dan menurut hukum Taurat, ketika orang mati, dalam sebuah keluarga ada orang mati, maka anggota keluarga lain itu selama 7 hari itu akan berdiam diri, tidak berdialog dengan orang lain, tidak bepergian kemana-mana. Mereka harus berdiam diri, hanya diperbolehkan menerima tamu yang ikut berduka pada waktu itu. Tetapi di sini kenapa kok Tuhan marah kepada dia? Seolah-olah kan Tuhan bertentangan dengan hukum Taurat. Tapi dalam Matius dan Lukas yang kita baca tadi, ahli Taurat dan orang-orang di sekitar Tuhan Yesus itu tidak mengatakan, Tuhan kamu itu melanggar hukum Taurat loh. Tidak. Nah, ketika orang ditanya, kenapa Tuhan berkata demikian? Ada orang berkata demikian. Ya kan dia kan Tuhan. Dia yang buat hukum. Terserah dong, dia mau menaatinya, dia mau membatalkannya, terserah. Tuhan kita bukan seperti itu. Salah satu sifat Tuhan kita adalah dia tidak berubah, Bapak Saudara. Dalam hukumnya, dalam kebijaksanaannya, dalam ketetapannya. Tidak berubah. Jadi ketika Tuhan mengatakan A, dia akan konsisten untuk melakukan apa yang dia katakan. Jadi tidak benar Tuhan itu seolah-olah menjadi Tuhan yang suka-sukanya. Membuat hukum Taurat lalu melanggarnya gitu kan. Tidak, Tuhan kita tidak seperti itu. Lantas apa maksud Tuhan? Kenapa kok mengikut Tuhan itu begitu sulitnya begitu ya? Nah, Bapak Saudara, untuk menjawab hal ini kita perlu belajar, kita perlu tahu latar belakang agama Yahudi, latar belakang budaya orang Yahudi pada waktu itu. Coba kita mainkan logika kita berpikir bersama-sama. Seandainya ayah dari laki-laki tadi yang mengatakan ingin mengubur mayat ayahnya meninggal pada hari itu, apakah mungkin dia ada di situ pada waktu itu? Kan nggak mungkin. Karena dalam hukum orang Yahudi, ketika ada anggota keluarga meninggal, yang saya katakan tadi, mereka harus ada berdiam diri di rumah, bahkan mereka berkabung selama 7 hari, meratapi mayat itu, orang yang telah meninggal itu, dan mereka tidak diperbolehkan berdialog, apalagi pergi keluar rumah. Jadi kan laki-laki ini sebenarnya ayahnya tidak sedang meninggal pada waktu itu. Nah, lalu apa? Apakah dia berbohong? Ternyata tidak juga, saudara. Si laki-laki ini tidak berbohong. Nah, dalam hukum budaya orang Yahudi ternyata ada 2 kali penguburan. Jadi penguburan pertama, setelah orang itu meninggal, maka dia akan dikuburkan, dimasukkan ke dalam gua batu biasanya. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan, Tuhan itu langsung dimasukkan ke gua batu. Dan Alkitab berkata gua batu itu baru. Luar biasanya begini. Kalau kita baca Alkitab secara detail, yang menguburkan mayat Tuhan Yesus itu ada 2 orang. Siapa aja? Coba saya baca di dalam Yohanes pasal 19. Mulai ayat 38. Jadi siapa yang menguburkan mayat Tuhan Yesus? Ada 2 orang yang terpandang, saudara. Ayat 38. Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Nah, ayat 39, siapa lagi selain Yusuf dari Arimatea? Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan gaharu, kira-kira 50 kati beratnya.
Mereka mengambil mayat Yesus, mengampaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan. Jadi dalam sebuah kubur, dalam budaya orang Yahudi itu, dalam sebuah gua batu itu bisa ditaruh beberapa mayat. Tetapi mayat Tuhan Yesus ini diletakkan di kubur yang baru. Alkitab mengatakan belum pernah ditaruh mayat-mayat lain untuk dimakamkan di sana. Dan yang menguburkan Tuhan Yesus itu adalah dua orang yang terpandang di Sanhedrin. Yaitu siapa? Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Jadi itu penguburan pertama. Jadi dalam budaya orang Yahudi ada dua kali penguburan, Bapak Saudara. Yang pertama tadi adalah mayat itu dimasukkan ke dalam gua, ditutupin dengan kain kafan, dikasih minyak mur, dikasih wewangian. Sampai apa? Sampai nanti daging dari mayat tersebut terpisah atau terurai dari tulang-tulangnya. Jadi kuburan pertama ini lamanya kapan? Tidak dibatasi karena tergantung seberapa lama daging dari mayat itu terurai dari tulang-tulangnya. Itu penguburan pertama. Jadi pada waktu penguburan pertama itu anggota keluarga pasti hadir semua dan kerabat-kerabat untuk melakukan penguburan pertama. Nah, lalu setelah penguburan pertama, setelah nanti daging ini terurai dari tulang-tulangnya, maka dilakukanlah penguburan kedua. Yaitu apa? Tulang-tulang tadi dikumpulkan, dimasukkan ke sebuah peti kecil, yaitu peti batu. Lalu nanti peti itu akan dikuburkan, bisa dikuburkan di tanah atau di dalam gua juga disimpan. Nah, dalam konteks anak laki-laki tadi yang berkata, "Guru, izinkanlah aku menguburkan ayahku." Ternyata itu adalah dia ingin melakukan penguburan yang kedua. Artinya itu tidak terlalu penting. Makanya Tuhan katakan biarlah orang mati mengubur orang mati. Orang mati mengubur orang mati artinya orang yang mati secara rohani. Biarlah yang menguburkan orang mati secara fisik. Jadi artinya Tuhan itu mengatakan, kamu yang mau ikut aku ini adalah hidup. Kalau kamu menjadi orang yang hidup dengan mengikut aku, beritakanlah firman Tuhan. Tapi kalau kamu adalah orang mati, rohaninya mati, tidak mau mengikut aku sebagai hidup tadi, biarlah menguburkan orang mati. Artinya Tuhan ingin mengajak mereka supaya mengutamakan Tuhan lebih daripada budaya, lebih daripada kebiasaan apapun yang mereka lakukan. Tuhan tidak pernah melarang mereka untuk mentaati, menghormati orang tua. Tapi yang ada pada konteks itu pada waktu itu adalah penguburan kedua. Artinya apa? Pengumpulan tulang-tulang itu dimasukkan ke dalam peti. Jadi tulang yang akan dimasukkan ke dalam peti itu hanya dilakukan oleh ahlinya. Artinya apa? Keluarga pun gak bisa melakukannya. Dia gak ngerti cara bagaimana memasukkan tulang ke dalam peti. Tuhan katakan biarlah itu urusan orang yang mengurus kematian. Kalau di Surabaya mungkin Aryo gitu ya. Biarlah pihak Aryo yang menguburkan orang mati gitu ya. Kamu gak usah urusin itu. Kamu kan sudah selesai urusanmu pada penguburan pertama. Kamu sudah meminyaki, kamu sudah merempahi. Gitu. Jadi konsep penguburan orang mati dalam budaya kita Indonesia ini berbeda sekali dengan orang Yahudi, Bapak Saudara. Makanya kalau kita baca Alkitab ini, kita harus paham konteks budaya mereka pada waktu itu supaya kita mengerti apa maksud firman Tuhan. Nah, jadi yang Tuhan katakan di sini adalah bahwa mengikut Tuhan itu harus mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Saudara, apabila kita ini sampai sekarang masih ada yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, mungkin Anda dan saya pergi ke gereja setiap hari Minggu. Atau mungkin hari-hari lain pun kita pergi ke gereja. Coba tanya hati kita baik-baik. Apakah sungguh-sungguh kita ini menjadi murid Tuhan yang mau mengikuti Dia? Maukah kita melepaskan segala apa yang kita anggap penting untuk mengikut Tuhan? Kalau kita sampai saat ini masih saja menganggap penting pekerjaan kita, masih saja menganggap penting keluarga kita, masih saja menganggap penting relasi kita, masih saja menganggap penting usaha kita, masih saja menganggap penting pendidikan kita, masa depan kita, atau apapun yang kita punya lebih daripada Tuhan, kita belum menjadikan Dia yang utama.
artinya kita belum menjadi murid Tuhan. Saudara, di sini Tuhan tidak mengajarkan kamu harus meninggalkan, kamu membiarkan keluargamu di rumah. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah prinsip prioritas. Ketika kita ini mendahului Tuhan dalam hidup kita, saya percaya kasih Tuhan itu yang kita miliki dalam hidup kita itu juga akan dirasakan oleh keluarga kita. Artinya begini Bapak Saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan, saya percaya keluarga kita pun tidak akan kita abaikan. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, menjadi saksi bagi keluarga. Ketika kita ikut Tuhan pun, saya percaya bahwa pekerjaan kita pun tidak akan kita biarkan. Tidak. Karena Tuhan tidak pernah melarang kita bekerja. Tapi mari kita mau menempatkan Tuhan lebih daripada itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Bapak Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang kita butuhkan pun, itu yang akan Tuhan tambahkan kepada kita. Coba kita renung baik-baik secara jujur. Selama ini kita bekerja dengan keras. Apalagi kita ini sekarang masih mengalami pandemi COVID-19. Yang kita nggak tahu sampai kapan. Bahkan sekarang pemerintah mendorong kita untuk melakukan new normal. Kita mulai dengan hidup normal baru. Hal-hal yang dulu tidak normal kita jadikan normal sekarang. Gitu ya. Padahal normal baru ini maksud saya itu sebenarnya cukup baik. Kenapa bilang? Kenapa? Karena dulu mungkin kita itu asik apa ya? Asik dengan diri kita sendiri gitu kan. Asik dengan gadget yang ada di tangan kita. Ketika kita ibadah kita main HP, main gadget gitu kan. Gak apa-apa kalau HP-nya itu dibuka untuk membaca Alkitab. Tapi kadang-kadang HP itu dibuka untuk membaca apa? WhatsApp, status tetangga kita, ya kan? Di Facebook, di Instagram, dan sebagainya. Nah itu dulu yang kita anggap normal. Sekarang kita nggak bisa, saudara. Kita harus benar-benar mulai kembali ke kehidupan yang seharusnya. Apa? Kita harus mengutamakan yang lebih penting. Kita memiliki kasih kepada orang. Kita memperhatikan orang. Kita tidak bisa lagi suka-suka seperti sebelumnya. Kita harus menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Nah, saudara, jadi Tuhan katakan demikian, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan itu mengatakan konsekuensi mengikut dia. Apa maksudnya anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Saudara, kalau kita baca dalam kitab itu seringkali dikatakan orang Israel itu tegar tengkuk gitu kan. Tegar tengkuk itu kan lehernya keras gitu kan saudara ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tegar tengkuk itu keras kepala. Dalam bahasa Inggris stubborn gitu ya, kepala yang keras gitu ya, bandel gitu ya. Tapi Alkitab nggak pakai terminologi itu. Kenapa? Karena ternyata ada maksudnya Bapak Saudara. Kenapa Alkitab tidak bilang orang Israel ini keras kepala? Kenapa? Karena kepala itu adalah lambang Allah. Menganalogikan Yesus atau Allah itu sebagai kepala umatnya. Dan leher serta tubuh itu atau tubuh itu adalah gereja. Dalam hal itu orang Israel adalah anggota tubuh Kristus. Yesus sebagai kepala mereka, Allah sebagai kepala, sementara orang Israel itu menjadi tubuhnya termasuk leher. Jadi ketika Tuhan katakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, kenapa? Karena orang Israel sebagai leher tadi, sebagai anggota tubuh tadi itu keras. Nggak bisa diatur. Itu terbukti ketika Yesus itu memberitakan Injil Kerajaan Allah tentang keselamatan, mereka menolak. Tuhan katakan, Tuhan sudah tahu bahwa orang Israel itu akan menolak dia. Tuhan tahu, Tuhan itu maha tahu, pribadi yang tidak terbatas. Dia sudah tahu, makanya dia katakan, sebelum dia mulai melayani begitu jauh, sebelum dia menerima banyak penolakan dari orang Israel, dia sudah tahu, dia katakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Orang Israel itu nanti akan tegar hatinya. Mereka tidak akan percaya akan apa yang Tuhan katakan. Dan Yesus disalibkan. Jadi konsekuensi itu Tuhan sudah nyatakan kepada murid-murid yang akan ikut dia. Makanya mengikut Tuhan itu bukan hal yang mudah. Saudara, ketika kita juga sekarang menjadi orang Kristen. Bukan hanya status kita atau KTP kita Kristen yang Tuhan minta. Bukan. Hati kita ini yang mau ikut Tuhan. Hati kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Saudara, pada hari Minggu ini loh. Kita sekarang waktunya beribadah kepada Tuhan.
Apakah ada di antara kita masih yang ibadahnya kan online, ibadahnya kan direkam di YouTube, kita bisa buka kapan aja. Iya kalau saudara ingat. Kalau enggak, bisa saudara lewatkan hari itu atau minggu itu bahkan bulan itu tanpa ibadah kepada Tuhan. Apakah itu bukti kasih kita kepada Tuhan? Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita ingin berkomunikasi dengan dia. Iya kan? Kalau saya mengasihi istri saya, pasti saya selalu ingin berelasi dengan dia, berkomunikasi dengan dia, bertemu dengan dia. Mana ada orang bilang aku mencintai kamu tapi nggak mau ketemu dengan yang cintai. Gak mungkin. Coba ingat ketika kita pacaran dulu deh. Ketika kita kesemsem jatuh cinta. Pasti kan pengennya ketemu terus kan. Tadi baru ketemu di mall misalkan. Pulang ke rumah pegang HP, video call lagi kan. Sampai akhirnya HP-nya yang nonton karena ketiduran mereka berdua gitu kan. Iya kan, itu karena cinta kan. Sama, cinta kita kepada Tuhan pun terlihat dari kerinduan kita dekat dengan dia. Melalui apa? Melalui doa, baca firman Tuhan, beribadah kepada dia. Apakah ada di antara kita mungkin selama pandemi ini yang gak pernah ikut ibadah online? Hari ini mungkin ikut. Bertobat, kita harus bertobat saudara. Karena banyak orang, saya tidak menembak siapa-siapa. Banyak orang yang demikian saya tahu. Menganggap ibadahnya kan online. Nanti bisa diputar siang, bisa diputar sore, diputar malam. Tiba-tiba dia capek, gak jadi. Diputar Senin aja deh ibadahnya. Dia juga lupa karena kesibukan. Selasa aja deh, ulang lagi. Lalu tim PAW pelayan Tuhan bilang, ini link ibadah kita untuk minggu besok. Oh iya, dia sudah lupa, minggu lalu saya belum nonton. Ya udah simpan dulu dah. Nanti ada waktu saya tonton lagi deh ibadahnya, saya ikuti lagi ibadah. Lupa. Akhirnya apa? 2 bulan, 3 bulan kita sudah rekam ibadah tapi saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Itu buktinya saudara masih jauh dengan Tuhan. Saudara belum mengasihi Tuhan. Apabila mungkin ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan. Dia adalah hidup itu. Dia adalah terang itu. Mari buka hati, biarkan dia yang masuk. Dia yang mengubahkan setiap kita. Karena ingat, manusia itu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Memiliki natur dosa. Manusia itu memiliki potensi untuk berdosa. Kita berdosa bukan karena berbuat dosa. Tapi kita berbuat dosa karena memang kita berdosa. Saya ulangi, kita ini berdosa bukan karena kita melakukan dosa atau berbuat dosa. Tapi kita ini melakukan dosa karena kita ini berdosa. Manusia yang berdosa, punya natur dosa. Kita butuh seorang juru selamat yang sempurna. Siapa? Hanya Tuhan. Yesus Allah yang menjadi manusia itu. Apabila saudara mungkin menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, saya mengajak kita semua untuk hari ini sungguh-sungguh bertobat. Milikilah komitmen yang penuh kepada Tuhan untuk mengikut Tuhan. Apabila mungkin saudara ragu, saudara mungkin saat ini merasa kok ikut Tuhan cukup berat. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini ketika kita ikut Tuhan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Tidak sebanding. Gak ada bandingannya, gak bisa dibandingkan kata firman Tuhan. Kita mungkin merasa penderitaanku sangat berat sekali Tuhan. Ini gak ada lagi bandingannya, penderitaanku ini cukup berat. Firman Tuhan tetap katakan, tidak bisa dibandingkan nanti. Seberat apapun penderitaan yang kita alami sekarang ini saudara. Gak ada bandingannya dengan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan ketika kita nanti bertemu dengan Dia dalam kekekalan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Mari kalau kita benar-benar mau menerima hidup yang kekal. Ikutlah Tuhan. Meskipun ada konsekuensi yang sangat berat. Kita mungkin dihina oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita adalah orang yang satu-satunya orang percaya di keluarga kita. Anggota keluarga lain belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Mereka mengejek kita, mereka mengintimidasi kita. Itu bagian dari beban yang harus kita terima ketika kita mengikut Tuhan. Tapi percayalah, Dia menyertai kita. Bagian kita apa? Berdoa bagi anggota keluarga kita. Berdoa bagi sesama kita, orang-orang sekeliling kita. Yang mungkin selama ini menghina kita, mengejek kita, mengucilkan kita. Mari kita berdoa bagi mereka. Dan kita nggak tahu Tuhan akan bekerja di hati mereka dan akan mengubahkan mereka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan itu marah kepada si pemuda itu. Kenapa? Karena dia itu masih lebih mementingkan hal-hal yang tidak terlalu penting.
dibandingkan dengan mengikut Tuhan. Makanya Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 9, saya lanjutkan. Dikatakan demikian. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau. Jadi setelah tadi ada orang berkata, Tuhan biarlah aku menguburkan ayahku. Ada orang lain ngomong, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi, nah ini, dia juga punya alasan. Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, sesungguhnya dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa? Karena hatinya masih setengah-setengah mengikut Tuhan. Mungkin ketika dia pamit kepada keluarganya, mungkin dia akan ditahan. Mungkin dia akan menjadi rasa kasihan kepada keluarganya. Membuat dia tidak jadi mengikut Tuhan. Jadi Tuhan tahu orang yang masih menunda-nunda waktu untuk mengikut Tuhan itu adalah orang yang hatinya masih setengah-setengah. Saudara, Tuhan tidak pernah suka orang yang hatinya setengah-setengah. Percuma kita melakukan sesuatu untuk Tuhan setengah-setengah. Percuma kita melayani Tuhan dengan setengah-setengah. Percuma kita beribadah kepada Tuhan dengan setengah-setengah. Percuma kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan terpaksa dan setengah-setengah. Percuma kita itu berdoa kepada Tuhan dengan setengah-setengah. Membaca firman Tuhan dengan setengah-setengah. Membaca firman Tuhan dengan rasa terpaksa, bukan karena cinta kepada Tuhan. Percuma. Lebih baik tutup Alkitab, simpan aja di lemari. Karena percuma kata Tuhan. Lebih baik kita dingin atau panas. Artinya apa? Jangan di tengah-tengah. Ini bukan berbicara kalau kamu dingin atau panas, itu bukan berbicara panas dingin sekalian dingin, artinya panas sekalian ikut Tuhan ya ikut Tuhan, nggak ikut Tuhan nggak ikut Tuhan, bukan. Bukan itu maksudnya. Artinya kalau kamu itu lebih baik jelas, jangan setengah-setengah. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan jangan setengah-setengah, percuma. Oleh sebab itu saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang kita terima, yang kita dengarkan pada hari ini kembali mengoreksi hati kita. Kalau kita selama ini masih mengutamakan hal-hal lain dalam hidup kita dibandingkan Tuhan, mari kita bertobat. Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita, yang mau mengakui kelemahan kita, yang mau memutuskan Tuhan aku ingin ikut engkau. Apapun masalahnya, apapun kendalanya Tuhan, aku mau ikut engkau sebab kemuliaan yang akan kita terima. Upah yang kita terima ketika ikut Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun penderitaan halangan yang kita terima pada hari-hari ini. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan GPP Siloam Pondok Chandra tetap mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Dan saat itulah Tuhan akan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita semuanya. Dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Mari kita dudukkan kepala kita. Saya mengajak jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Mungkin ada yang hatinya tertegur oleh firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang selama ini mengikut Tuhan itu dengan setengah-setengah. Memang kita rajin pergi ke gereja. Memang kita rajin melayani Tuhan. Tapi apakah hati kita mengasihi Dia? Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah kita punya keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita punya kemauan, motivasi yang tinggi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau selama ini kita masih tidak memiliki motivasi untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, jangan-jangan kita sebenarnya tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita minta ampun, mohon ampun kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia akan mengampuni setiap kita. Saya akan berdoa bagi kita semua. Tuhan terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hal mengikut Engkau. Engkau sendiri menyadari Tuhan bahwa mengikut Engkau sangat berat. Banyak tantangan, banyak rintangan, masalah yang akan kami hadapi. Tapi Tuhan tetap memberikan jaminan bagi kami bahwa Engkau menyertai setiap kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Mungkin kami hari-hari akhir ini banyak mengalami masalah dari keluarga kami, dari orang-orang di sekitar kami. Mereka yang mengucilkan iman kami, mereka yang menghina kami, memandang rendah kami Tuhan. Kami mau tetap merendahkan hati kami, membiarkan Tuhan yang bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi mereka semua Tuhan, jamah mereka. Tuhan supaya mereka juga boleh mendengarkan Injil itu.
mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkaulah satu-satunya Allah. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah hidup itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa iman kami semakin hari semakin tumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, menghasilkan buah. Hidup kami menjadi berkat Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami memutuskan untuk mengikut Engkau, kami mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun Tuhan, maka semua yang kami lakukan pun Tuhan akan berkati. Pekerjaan kami Tuhan pasti berkati. Keluarga kami Tuhan berkati. Masa depan kami Tuhan berkati. Studi kami Tuhan berkati. Bahkan cita-cita kerinduan kami pun Tuhan berkati. Karena Engkaulah yang punya segalanya. Engkau pencipta segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan telah kami terima pada hari ini. Jadikan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa apabila ada jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami pergumulan yang berat. Mungkin mereka merasa ragu. Iman mereka merasa mulai lemah Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka semua. Tuhan yang kuatkan mereka. Tuhan yang berikan jawaban atas setiap persoalan jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau jawaban atas setiap masalah hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih apabila ada yang jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Mungkin ada yang bergumul dengan usaha mereka. Mungkin hari-hari akhir ini usaha mereka mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran. Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup mengangkat, Engkau yang sanggup menurunkan. Pada waktunya Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup berkuasa untuk memulihkan usaha dari jemaat Tuhan. Apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja kami kepada Tuhan. Berkati semua tim penggembalaan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Secara khusus berkati Bapak Ibu Gembala, berkati keluarga mereka. Berkati apa yang menjadi kerinduan mereka untuk gereja ini, perkembangan gereja ini. Tuhan, kami tahu Tuhan yang mendengar semuanya. Dan kuasa Tuhan yang sanggup mengadakannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Sehubungan dengan program pemerintah untuk mengadakan social distancing, maka kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan akan diliburkan. Namun, untuk ibadah raya minggu akan diadakan secara online. Ibadah raya minggu dapat disaksikan oleh jemaat di channel YouTube kami, yaitu Siloam Channel. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bersama-sama mendoakan agar wabah virus corona atau COVID-19 ini dapat segera berakhir, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kembali. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ada di rumah, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kehadiran Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Itu sebabnya bagi sidang jemaat yang ada di rumah, yang mengalami sakit penyakit, persoalan dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, kami percaya kuasa Tuhan turun, kuasa Tuhan dinyatakan, dan semua sidang jemaat-Mu mengalami dan merasakan jamahan dan lawatan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan pada pagi hari ini. Memberkati sidang jemaat-Mu dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, rumah tangga dilimpahi dengan sukacita, damai sejahtera, usaha, pekerjaan, mata pencaharian, karir, dan studi anak-anak kami. Tuhan yang buat semuanya berhasil. Tuhan yang menyertai dan melindungi kami, keluar masuk kami. Tuhan yang menjaga mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami tetap berdoa dan menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan, dalam kondisi yang kami alami saat ini, di mana pandemi COVID-19 ini yang masih bergejolak, belum mengalami keredaan. Tuhan, kiranya tolong pulihkan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, supaya pandemi COVID-19 ini juga cepat berlalu. Tuhan juga jamah semua pasien-pasien yang masih terbaring di rumah sakit, sembuhkan. Alat-alat medis, obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan yang berkati, Tuhan kuduskan.
Dalam nama Tuhan Yesus, juru rawat dokter Tuhan yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, supaya mereka juga tidak terpapar oleh virus yang begitu mematikan ini. Presiden, wakil presiden, pemerintahan yang dari pusat sampai ke daerah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tetap memberkati mereka, memberikan hikmat akal budi, memberikan kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dan tetap mampu menghadapi segala kenyataan ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga baik Surabaya, Sidoarjo dalam tangan Tuhan, Gubernur kami, Wali Kota Surabaya dan juga Wali Kota Sidoarjo. Berikan mereka tetap hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita ingin berkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.